Jadi saya nggak menilai ini sebagai agenda yang akan menjatuhkan Pak Jokowi dan Pak. Tidak menjatuhkan Pak Jokowi. Justru ini sangat menguntungkan Pak Jokowi. Kenapa? Karena dikit lagi jadi tersangka semua nih yang fitnah ini. Gimana? Yang tukang fitnah-fitnah yang ngolok-ngolok ini jadi tersangka. Mas Roy dan kawan-kawan. Dan terancam akan dihukum. Kecuali setelah pulang ini minta maaf sama saya sampaikan ada yang minta maaf. Ya, Mas Eman, 2008 saya nulis tentang tesis saya itu status hukum presiden sebagai pelapor dan terlapor dalam perkara pidana gitu. Kita meneliti tidak satu pun pernah ada presiden di negara di dunia ini jadi tersangka. Apalagi dalam perkara ecek-ecek seperti ini. Kalau mau melanggar hukum nggak dihukum jadi presiden, ada hak imunitas. Nah sekarang, kenapa Pak Roy kasusnya dilakukan penyidikan? Karena sudah dihentikan oleh kepolisian, tapi masih ngoceh, masih ribut. Masih memperolok-olok segala macam, menghina. Dia nggak memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden 10 tahun. Pak Jokowi itu adalah ayah dari wakil presiden. Nah, terus legal standingnya sebagai apa? UGM aja mengatakan bahwa itu asli, nggak ada masalah. Nah, terus tadi kalau teman-teman mengatakan ini kritik nggak bisa. Karena kalau di dalam lembaga kepresidenan ya yang kita alami waktu Zainal Ma'arif menghina Pak SBY ya. Yang terjadi itu sadar itu Zainal Ma'arif sehingga dia langsung minta maaf. Walaupun proses dituntut percobaan gitu. Nah, saya sih sebenarnya dari awal itu saya pikir, waduh, saya ini kalau ribut dengan Mas Roy Suryo semua ini udah lewat masa-masa saya ribut gitu. Kita ingin menjadi negarawan ketika berdebat ini nggak perlu saling teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, saling tunjuk-tunjuk gitu. Kita berbicara tentang Mas. Ini adalah lembaga kepresidenan ya, namanya silakan. Ini persoalan misalnya antara Pak Jokowi, ijazah dan hukum, silakan, sudah selesai. Nah, nanti Mas Suryo juga nggak perlu Farhad Abbas maki-maki, ribut-ribut, nanti akan persoalan dengan hukum gitu. Malah contoh nih, Pak Profesor Paiman ya, Farhad saya sebenarnya nggak mau laporin nih mereka semua. Yang dilaporin siapa sih? Ya termasuk Mas Suryo, kemudian Bitor. Tapi dan mereka datang ke tempat saya minta maaf, minta uang, dikasih, mintanya 20 juta nih. Siapa? Bukan Mas Suryo, yang kan beda laporannya. Bitor minta ya, 20 juta. Minta 20 juta, dikasih 15 juta. Ini valid ini? Iya, itu kan laporan polisi kita. Nah, katanya minta sumbangan buat acara. Ya memang, tapi ada ancaman kalau nggak ngasih akan dipiralkan. Minta ke Prof Paiman. Ya saya hanya menggambarkan bahwa Prof Paiman tuh nggak mau ngelaporin namanya Bitor itu. Tapi karena kelewatan gitu. Bahkan mengatakan bahwa Paiman adalah orang yang membuat ijazah, mencetak di pasar pramuka gitu. Ijazah yang palsu 1000% yakin.